mustahil bagiku Bapa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu Bapa. sangat mungkin Karena tak terbatas kuasanya Tuhan. Haleluya Yesus. apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan dan Roh-Mu yang Ketika aku berdoa Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat-Mu pasti nyata ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. menyerahkan kuasa-Mu. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan dan
kuduskan hatiku, kuduskan kehidupanku, supaya aku layak dan berani menyembahmu yang kudus. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Haleluya. Biarlah kedatangan kami kepada kebijaksanaan-Mu yang berpura-pura, mereka memiliki hati sepenuh hati di hadapan-Mu. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terpuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Setiawan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Glory. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami datang padamu ya Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu dan menolong hamba-Mu pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan kami, memahamkan kami semua untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan lebih baik. Terima kasih Bapa, tenangkan hati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, berbahagia saya berada tengah-tengah saudara bisa membagikan berkat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sekalian, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, saya membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Alkitab kita mengatakan demikian. Judul perikop ini adalah pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20 kita mulai. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal dia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya." 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat terakhir 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan kita malam hari ini diambil dari ayat 22 yang dikatakan firman Allah demikian, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saudara, tema firman Allah kita sore ini adalah percaya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1984 saya baru saja menjadi orang Kristen. Tahun 1984 saya baru saja mengenal Yesus. Saya baru saja menjadi pengikut Kristus karena memang latar belakang saya, keluarga saya bukan orang Kristen, orang kafir begitu, tidak punya agama. Tahun 84 SMP saya dibaptiskan dan saya menjadi orang Kristen. Saya belajar firman Allah. Nah, pada tahun itu sekalian, itu ada satu pengajaran firman Tuhan yang begitu sangat fenomenal sekali, yang begitu sangat terkenal sekali. Mungkin ada di antara saudara pernah mendengar ada satu ajaran yang namanya dimensi keempat. Saudara mungkin pernah dengar ini ya, dimensi keempat. Bahkan juga ada bukunya sekalian ya.
pengarangnya sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Tapi waktu itu pengajaran dimensi keempat itu begitu sangat terkenal sekali, saudara. Nah, apa yang diajarkan dalam pengajaran dimensi keempat, saudara, dalam pengajaran dimensi keempat diajarkan bahwa kita akan mengalami sesuatu yang betul-betul nyata. Kita hidup dalam alam spiritualitas yang betul-betul kita bisa nikmati. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya itu bayangan, tetapi sungguh-sungguh kita ini bisa menikmati alam spiritual yang membawa damai sejahtera, sukacita, membawa kebahagiaan dalam diri kita. Apa yang diajarkan dalam pengajaran dimensi keempat, saudara? Dalam pengajaran dimensi keempat diajarkan bahwa kita ini orang Kristen harus bisa mengubah pola pikir. Ajaran yang pertama ya. Jadi ajaran yang pertama mengatakan kita orang Kristen harus bisa mengubah pola pikir kita. Artinya apa? Artinya adalah ketika saudara berpikir harus memiliki pikiran-pikiran positif. Tidak boleh pikiran negatif. Kita punya pikiran positif. Kalau saudara punya pikiran negatif, artinya saudara misalnya berpikir saya ini kok gagal terus ya, saya ini kok kerja usaha gagal terus, maka hidup saudara akan mengalami kegagalan. Tidak boleh punya pikiran negatif, pikirannya positif, sukses, berhasil, saya harus makmur dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran positif yang dikembangkan oleh pengajaran ini, saudara. Jadi pengajaran itu memiliki satu ciri, yaitu kita ini harus punya pola pikir yang positif. Tidak boleh pikiran-pikiran negatif ada dalam pikiran kita. Yang kedua sekalian, dalam ajaran ini mengajarkan selain kita punya pikiran yang positif, kita ini harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan yang teguh. Jadi ajaran mengatakan saudara harus punya iman yang kuat, iman yang teguh. Baik Bapak Ibu saudara ya, secara kekristenan begitu, kita harus punya iman, punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara misalnya berdoa menghadapi kendala-kendala dalam doa saudara dan saudara belum mendapatkan jawaban Tuhan, mungkin saudara ragu-ragu, mungkin kita bimbang. Kita pernah mengalami hal demikian ya, betul ya? Setiap kita, saya pun juga pernah mengalami hal demikian. Kalau kita sedang berdoa begitu, kadang-kadang pikiran kita ini berpikir, kira-kira Tuhan ini bisa jawab doa saya enggak? Ya, kira-kira saya ini diberkati Tuhan enggak? Ada kebimbangan, ada keraguan-keraguan. Itu manusiawi. Saya pun juga pernah mengalami hal demikian. Kira-kira Tuhan ini bisa enggak nolong? Kira-kira Tuhan bisa memberkati enggak? Kita bimbang, kita ragu-ragu. Nah, dalam pengajaran ini dikatakan kalau saudara bimbang, saudara ragu-ragu, saudara harus mendobrak pintu surga. Ya, jadi kalau saudara ragu-ragu, bimbang, kemudian sudah berdoa sekian lama, belum mendapatkan jawaban Tuhan, ajaran ini mengatakan saudara dobrak pintu surga. Kalau saudara mendobrak pintu surga begitu, nanti Tuhan membukakan pintu surganya, saudara akan diberkati Tuhan. Ini ajaran begitu sekalian. Nah, waktu itu tahun 84 saya baru kenal Tuhan. Saya baru jadi pengikut Kristus. Nah, saya ada seorang teman Kristen yang membimbing saya sekalian. Dia memiliki satu condong pada pengajaran ini. Satu kali saya berkata kepada teman saya bahwa saya ini sedang sakit. Saya sedang sakit batuk pilek. Teman saya katakan, kalau kamu sakit batuk pilek, doa tengking dalam nama Yesus, pasti sakitmu sembuh. Saya praktek Bapak Ibu saudara-saudara ya, saya tengking dalam nama Yesus, sakit pilek, batuk sembuh. Saya doakan berulang-ulang kali, tidak sembuh-sembuh saudara. Saya kemudian tanya sama teman saya, saya ini sudah praktek. Dimensi keempat saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Saya sudah beriman, percaya kepada Tuhan, kok tidak sembuh-sembuh, malah jadi saudara, batuknya ngakal, tidak jadi sembuh. Saya bilang sama teman saya dan dia katakan apa? Oh, kamu kurang iman. Kamu tidak punya iman loh. Saya sudah punya iman kok, saya percaya kok. Dia memberikan pertolongan pada saya yakin percaya. Tetapi kok tidak sembuh. Saya
protes kepada teman saya begitu. Katakan kamu harus menambahkan iman. Imanmu kurang, imanmu ndak punya iman yang kuat, kamu tambahkan iman. Saya tidak tahu bagaimana menambahkan iman sekalian ya, supaya iman saya menjadi besar, iman saya menjadi kuat, sehingga saya berdoa itu sembuh. Saudara-saudara, saya mengalami kefrustasian saya. Pertama kali saya jadi pengikut Kristus, saya sudah berdoa sekian lama, sekian tahun tidak sembuh-sembuh. Saya protes kepada teman saya, dikatakan supaya kamu itu berpuasa, berdoa, kemudian tambahkan iman dan sebagainya. Saudara, ini termasuk di dalam ajaran itu. Yang ketiga, saudara, ajaran ini memberikan satu pengajaran kepada kita supaya kita itu bisa memimpikan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau saudara punya keinginan di dalam diri saudara, pergumulan dalam doa, kita ini harus memimpikan di dalam mimpi kita, kemudian divisualisasikan, digambarkan. Contoh, kalau saudara pengen misalnya rumah ya, dan ingin punya rumah bagi tempat tinggal, saudara kan punya angan-angan, ya kan? Saya punya rumah tingkat 2, saya punya rumah fasilitasnya demikian, saya pengen punya rumah luasnya sekian. Itu digambarkan dalam pikiran saudara, divisualisasikan dalam pikiran kita. Ajaran itu mengatakan demikian, digambarkan secara lengkap. Kalau saudara punya mobil, pengen mobil, saudara ajaran mengatakan supaya kita ini juga menggambarkan secara detail. Oh, saya pengen mobil ini, mereknya ini, warnanya ini. Nah, kemudian kita punya harapan apa dengan mobil ini, itu digambarkan dalam pikiran kita, kemudian dierami, didoakan sedemikian rupa, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat dikatakan di dalam ajaran ini, yaitu supaya kita ini mengubah pola perkataan kita, pola perbuatan kita diubah sedemikian rupa. Artinya ketika saudara sudah mendapatkan apa yang saudara harapkan tadi, saudara doakan tadi, maka setiap hari saudara harus berkata, saya sudah mendapatkan. Dengan iman saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan, yang saya perlukan. Itu diucapkan berulang-ulang kali dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Itu inti ajaran ini. Jadi tidak boleh, saudara, saya sudah berdoa tapi kok belum dapat, tidak boleh. Ya, sudah tidak akan dapat. Jadi ajaran ini mengajarkan pola pikir supaya kita orang percaya itu sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, dan kemudian sekalian kita ingin memimpikan supaya itu dengan cepat kita terima. Saudara, itu ajaran terkenal pada tahun 1984. Tapi dengan perkembangan zaman ajaran tidak ada lagi, saudara ya. Yang nulis buku sudah berpulang ke rumah Bapak di surga, ajarannya tidak ada sampai sekarang ini. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara mengapa ajaran ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memang perlu beriman. Ajaran Kristus, ajaran kebenaran firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk kita percaya kepada Kristus, ya, beriman kepada Allah, ya. Minta kita akan lihat bersama-sama bagaimana kita ini sebagai orang Kristen di dalam doa kita percaya kepada Allah. Saudara, kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Baru saja kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana satu kali Yesus baru saja masuk ke kota Yerusalem. Dan ketika dia masuk di Yerusalem, Tuhan Yesus diberikan satu bentuk penghormatan yang luar biasa. Hosana, Hosana anak Daud, datang ke Yerusalem. Ketika Yesus sampai di tempat itu, kemudian esok harinya dia meninggalkan Betania dan dia menuju perjalanan berikutnya. Alkitab mengatakan Yesus dalam kondisi lapar, ya. Ketika Yesus meninggalkan Betania, dikatakan Yesus dalam kondisi lapar. Karena pribadi Yesus memang sebagai manusia, 100% manusia, 100% Allah. Dia mengalami kelaparan seperti kita. Perjalanan jauh, kemudian juga mungkin menguras tenaga. Yesus dalam keadaan lapar. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus dalam keadaan lapar, maka dikatakan Yesus melihat sebuah pohon ara. Dari kejauhan dia lihat bahwa pohon ara itu nampaknya tumbuh subur, daunnya lebat,
Yesus ingin makan buah dari pohon ara itu. Nah, ketika Yesus bersama-sama para murid-muridnya datang ke tempat itu melihat pohon ara, apa yang dilihat, saudara? Hanya daun-daunnya yang lebat, hanya daunnya saja, tidak ada buahnya satu, buah pun tidak ada. Yesus tidak melihat di dalam pohon itu ada buah satu pun, saudara. Kondisi dalam keadaan lapar. Memang pada waktu dikatakan tidak pada musim buah ara. Musim buah ara belum berbuah. Tetapi sekalian di dalam tradisi Yahudi mengatakan bahwa sekalipun pada waktu itu bukan musimnya sekalian, tetapi sebetulnya ada yang dinamakan dengan buah sulung. Jadi buah sulung ini merupakan buah yang memang bukan pada musimnya dia muncul, tetapi ada 1-2 buah yang muncul pada sebuah pohon. Ya, contoh misalnya pada zaman sekarang ini, pada bulan ini mungkin belum musimnya buah durian begitu ya. Nanti tahun depan bulan-bulan Februari Maret itu muncul. Nah, pada masa sekarang ini itu ada namanya buah sulung, bisa muncul buah durian 1-2 itu biasanya ada. Nah, waktu itu sekalian tidak ada buah sama sekali. Dan apa dikatakan Tuhan Yesus ketika Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah? Maka dikatakan dalam Alkitab Yesus mengutuk pohon ara tadi, saudara ya. Dalam Alkitab dikatakan, di dalam firman Allah dikatakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara tadi, bahkan dikatakan sampai kering sampai kepada akar-akarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Petrus melihat Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon itu menjadi kering sampai akar-akarnya, Petrus mengatakan, Rabi, ini pohon ini sudah menjadi kering. Ya. Rabi sudah mengutuk pohon ara ini. Nah, kemudian apa dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, dikatakan dalam ayat 22 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Yesus memberikan satu bentuk pengajaran supaya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekali kasih Tuhan, percaya itu merupakan dasar keimanan kita kepada Kristus. Yesus mengajar supaya kita ini beriman, percaya kepada Kristus. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam perbuatannya, amin. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi Kristus, sehingga Tuhan katakan percayalah kepada Allah. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan pengajaran Tuhan yang mengatakan supaya kita percaya kepada Allah. Apa maksud pengajaran Tuhan ini untuk kita semua? Yang pertama, saudara sekalian, Yesus mengajarkan supaya kita percaya kepada Kristus. Dalam Alkitab ini Yesus ingin mengajarkan, berbicara tentang iman, berbicara tentang kepercayaan, dan sekaligus doa kepada para murid-muridnya. Jadi perikop ini, Bapak Ibu saudara, Yesus ingin menjelaskan melalui perikop ini berbicara tentang iman, percaya, dan doa, kehidupan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara, ketika Yesus melihat bagaimana pohon ara tadi menjadi kering, kemudian Yesus mengatakan percayalah kepada Tuhan, maka dikatakan, saudara, Yesus memberikan satu bentuk pengajaran. Dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. 24. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, ayat ini itu seringkali menjadi bagian kesenangan banyak orang Kristen. Ayat ini seringkali menjadi ayat yang dipegang banyak orang Kristen. Karena apa? Jelas Alkitab mengatakan, memberi contoh dalam ayat 23 tadi, bagaimana kalau kamu percaya, beriman kepada Kristus, percaya kepada Allah, dikatakan apa? Gunung ini akan beranjak, gunung itu akan tercampak ke dalam laut.
Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-24 tadi, yaitu kalau kita percaya, kita ini akan menerima apa yang menjadi keinginan kita. Saudara boleh minta apa saja, semuanya akan diberikan kepada kita. Pertanyaan kita, saudari, apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara beriman, saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian saudara praktek iman saudara, saudara menengking, mendoakan gunung di depan kita, entah gunung apa begitu, apakah gunung itu kemudian bergeser dan kemudian tercampak ke dalam laut? Ketika saudara beriman kepada, oh saya orang percaya, saya orang beriman, saya akan doakan gunung, misalnya gunung apa saja gitu, doakan, kemudian akan berpindah begitu, saya orang beriman loh. Bapak Ibu sekalian, maksud Tuhan bukan begitu. Maksud Tuhan bukan mengajarkan kepada para murid-murid Tuhan, kalau kamu orang beriman maka kau bisa berdoa, gunung yang di depan itu akan berpindah, beranjak ke dalam laut, tercampak ke dalam laut. Yesus tidak pernah mengajarkan prinsip doa semacam itu. Karena apa? Ini kalimat firman Allah itu merupakan kalimat hiperbola, ya, kalimat hiperbolik yang menjadi kalimat yang dilebih-lebihkan begitu. Tapi maksud Tuhan bukan berbicara supaya gunung fisik tadi, gunung kelihatan tadi itu bisa berpindah. Nah, saudara, kita bisa berdoa berulang kali, kita nengking supaya gunung itu berpindah, akan pernah pindah. Karena apa? Itu merupakan satu bentuk pernyataan yang sifatnya simbolik saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memberikan bentuk pengajaran kepada kita. Setiap orang Kristen harus punya iman, punya kepercayaan, punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita mendasarkan diri kepada kebenaran firman. Dan orang Kristen yang berdoa mendasarkan dirinya kepada imannya kepada Allah, maka dikatakan tadi bukan gunung yang nampak tadi, tapi setiap persoalan kita yang seperti gunung tadi sekalian, situasi yang mungkin sulit bagi kita, seperti gunung yang besar tadi, kita menghadapi pergumulan persoalan yang sangat besar tadi, dikatakan Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Jadi bukan berbicara tentang hal yang sifatnya fisik. Saya orang beriman, saya bisa berdoa memindahkan gunung, gunungnya beranjak masuk ke dalam laut, bukan begitu. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita, gunung apapun juga dalam hidup kita, maka segala hal yang menjadi pergumulan kita, situasi yang sulit apapun juga, kalau kita beriman percaya kepada Kristus, kita punya iman doa di dalam Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan memberi pertolongan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang hanya suka kepada pernyataan kalimat percayalah kepada Tuhan, kamu akan menerimanya. Seringkali dalam doa kita, doa-doa yang kita naikkan kepada Allah adalah doa-doa yang hanya memuaskan keinginan diri kita pribadi, ya, kita hanya memuaskan keinginan harapan kita. Saudara-saudara, punya harapan, punya keinginan boleh tidak? Boleh saja sekalian. Berdoa untuk keinginan kita, untuk kebutuhan kita boleh tidak? Boleh-boleh saja sekalian. Firman Allah tidak melarang kita untuk berdoa, ya. Jadi sekalian, kalau saudara punya harapan, punya keinginan, punya kebutuhan apapun juga, kita boleh mendoakan, meminta kepada Bapa kita di surga. Tapi ingat kalimat firman Allah, percayalah kepada Allah, itu bukan berarti kemudian ketika saudara berdoa, kemudian saudara menuntut Allah. Tuhan, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku sudah berdoa, aku beriman, aku berpuasa sekian lama. Sekarang aku nuntut Tuhan supaya Tuhan memberkati aku, Tuhan memberikan apa yang aku doakan. Saudara, orang Kristen tidak boleh berdoa demikian. Ya, seringkali kita kan memiliki satu bentuk pernyataan yang mengatakan saya mengklaim firman Allah. Ya, banyak kita dengar ya, orang Kristen yang mengatakan ayat firman Allah saya klaim. Sudah tahu artinya klaim enggak? Klaim janji Allah. Artinya apa? Kita ini nuntut Tuhan. Ya. Ketika saudara berpegang teguh pada janji Tuhan, percayalah kepada Allah, kamu akan menerimanya. Oh Tuhan, aku sekarang percaya pada firman, aku pegang janjimu.
Tidak masalah, tidak apa-apa, pegang janji firman Allah tidak salah Bapak Ibu Saudara. Yang salah di mana? Seringkali kita mengklaim janji Tuhan. Aku klaim janji Tuhan. Nah, kemudian kita berdoa sekian lama, kemudian kita menuntut Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah klaim janjimu loh, aku sudah berdoa sekian lama loh, aku sudah berpuasa, bahkan aku sudah bekerja melayani Tuhan. Mana doanya? Nah, ini yang tidak diperkenankan Bapak Ibu Saudara. Kita mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki iman percaya kepada Kristus. Ya betul, harus. Ketika saudara bimbang hatinya, dikatakan firman Allah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita bimbang. Minggu depan khotbahnya jangan bimbang, jangan mendua hati kita. Yakobus katakan orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya, bimbang, ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam doa kita harus punya iman. Kehidupan doa kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita harus menaikkan doa kita di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita camkan pada sore hari. Di dalam doa kita kepada Tuhan, yang seringkali banyak orang Kristen lupakan adalah kita ini lupa kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita adalah pribadi yang berada di bawah kendali kuasa Allah. Tuhan yang berkuasa, Dia punya otoritas penuh dalam hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dia tahu. Karena Allah Maha Kuasa, Dia mengerti dengan jelas. Tidak perlu kita berdoa, Tuhan itu sudah tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Sebelum kita menaikkan pergumulan kita nangis berdoa kepada Allah, Tuhan itu sudah tahu. Dia berkuasa, Dia mengerti dengan jelas apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Dia tahu, Dia berdaulat penuh kok. Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika Allah yang berdaulat tadi, Dia mengerti dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita. Allah juga mengajarkan kepada kita berdoalah, memintalah kepada Tuhan dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan penuh kepada Allah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita harus tunduk kepada kuasa Tuhan. Banyak orang Kristen melupakan akan pernyataan ini. Banyak orang Kristen memakai ayat firman Tuhan, sehingga ayat firman Tuhan itu dipegang, diklaim sedemikian rupa supaya Tuhan menepati janjinya, menepati kebenaran firman Allah di dalam dirinya. Siapa diri kita Bapak Ibu Saudara? Kita ini berani mengklaim akan janji Allah, ya. Siapa kita ini berani nuntut Allah Bapak Ibu Saudara? Tuhan sebul kita sudah mati ya Saudara, ya. Kita tidak usah nuntut Tuhan. Kita nuntut begitu Tuhan sudah kita dikutuk Tuhan seperti pohon ara kering tadi. Yang penting apa? Di dalam kehidupan kita orang Kristen, orang beriman kepada Allah, ada ketundukan diri kita di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Jika saudara dan saya orang yang beriman, berpercaya kepada Kristus, kita harus tunduk kepada kuasa kendali Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah pernyataan iman kita kepada Kristus itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi orang yang beriman kepada Kristus bukan orang yang suka menuntut Allah. Orang yang beriman kepada Kristus bukan orang yang menuntut Tuhan supaya Dia memberkati kita seperti apa yang kita harapkan, bukan. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyatakan kebaikan dalam dirinya. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman bukan berbicara tentang orang yang imannya kuat, imannya teguh, imannya luar biasa, kemudian dia berdoa segala sesuatunya dijawab Tuhan. Saudara, orang beriman bukan berbicara begitu. Justru dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita tersungkur diberkati Tuhan dan kita menyerah kepada Tuhan. Kehendak Allah yang jadi dalam hidup. Itulah orang beriman. Bapak Ibu sekalian, satu kesaksian yang nyata dari seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Eka Dharma Putra. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Maret 2005, Pendeta Eka Dharma Putra itu mengalami sakit yang sangat parah, ya. Mengalami kanker hati, sirosis hati, hatinya mengeras.
Saudara, Pendeta Eka Dharma Putra merupakan seorang teolog sosial dan sekaligus dia juga seorang hamba Tuhan yang banyak berkecimpung di PGI waktu itu ya. Jadi sangat banyak orang mengenal tentang sosok daripada Pendeta Eka Dharma Putra ya, dan banyak menulis buku-buku. Nah, sekalian pada tahun 2005 dia menderita kanker hati yang begitu sangat parah sekali. Dan sebelum dia meninggal, dia menulis semacam surat wasiat. Saya bacakan pada saudara ya. Demikian surat yang dia tulis sebelum dia berpulang ke rumah Bapa di surga. Dia menulis dengan kata-kata, rekan-rekan sepelayanan, kawan-kawan seperjuangan, dan saudara-saudaraku seiman yang saya kasih dengan segenap hati, terpujilah Tuhan yang telah berkenan mengantarkan saya melalui perjuangan panjang. Kurang lebih 21 tahun lamanya Tuhan membawa saya di dalam kondisi sakit kanker hati. Dia katakan, saya tidak seperkasa singa, saya tidak sekuat gajah atau setegar baja, saya adalah darah dan daging manusia biasa-biasa saja. Dia katakan demikian. Dan kemudian dalam tulisan dia katakan, tidak jarang 21 tahun lamanya saya lalui dengan amarah. Saya begitu sangat cemas, saya khawatir, sehingga jiwa saya ini terasa terluka. Ya, dia katakan demikian, saudara ya. 20 tahun lamanya menderita kanker lever itu sangat berat sekali, sakit ya. Dia katakan 20 tahun lamanya saya melalui perjalanan panjang itu dengan amarah. Pernah dia marah, pernah dia kecewa, pernah dia frustasi, pernah terluka jiwanya, dia protes kepada Allah, dia pernah lakukan ini. Nah, kemudian saudara, sesuatu yang dia tulis itu menyentuh hati saya. Dia katakan demikian, saya disadarkan betapa Tuhan yang saya ikuti tidak selalu menyenangkan. Ya, dia tulis dengan kalimat itu. Dia mengatakan bahwa betapa Tuhan yang saya ikuti tidak selalu menyenangkan. Saudara, ketika saya membaca kalimat ini, saya terenyuh dalam hati saya. Loh, kenapa kok Tuhan tidak menyenangkan? Saudara, perjalanan 20 tahun lamanya adalah perjalanan yang begitu sangat sulit, yang memedihkan hati Pendeta Eka Dharma Putra. Dia lanjutkan lagi, dia katakan, tetapi dia tidak pernah mengecewakan hati saya. Protes kepada Allah, dia marah, dia kecewa, tapi dia katakan, aku tidak pernah melihat Tuhan itu mengecewakan dalam hidupku. Dan kemudian dalam perjalanan berikutnya dia katakan demikian, saudara, ketika dia bertemu dengan jemaat gereja, dia berkata demikian di dalam suratnya, dia tulis, namun demikian ada permintaan saya ya, bila Anda berdoa untuk saya baik di sini maupun di mana saja, dia katakan apa? Saya mohon janganlah terutama mohon agar Tuhan memberi kesembuhan kepada saya. Saya kaget ketika saya hampir membaca tulisan ini. Orang yang sakit biasanya minta apa, saudara? Kesembuhan ya. Kita sakit kan begitu titip doa ya. Di gereja tolong doakan, hamba Tuhan saya dalam keadaan sakit, saya di rumah sakit, saya di rumah, tolong doakan saya pengen sembuhan, begitu saudara ya. Saya pun juga begitu, kalau sakit kan pengen sembuh, masa pengen sakit terus kan tidak enak. Saudara, Pendeta Eka Dharma Putra itu berdoa demikian. Kalau saudara berdoa untuk saya, tolong doakan saya supaya saya tidak disembuhkan oleh Tuhan ya. Kemudian yang kedua dikatakan, saudara bisa berdoa kepada saya supaya Tuhan tidak memberikan karunia kepada saya umur panjang. Saya pikir kembali, saudara, apakah Pendeta Dharma Putra ini ngalup gitu ya? Orang Jawa katakan ngalup, pengen dang budal begitu, saudara ya. Jemaat tolong doakan saya supaya saya jangan diberikan kesembuhan. Jemaat tolong supaya saya didoakan supaya usia saya tidak panjang ya. Nah, kemudian ketika dikatakan jemaat tolong doakan saya supaya Tuhan itu tidak membuat mujizat yang ajaib dalam diri saya. Saudara, itu permohonan doa daripada Pak Eka waktu itu. Saya kaget dengan pernyataan kalimat ini. Berdoa kok minta semacam itu. Kalau kita sakitnya mintanya sembuh, dipulihkan Tuhan, kita bisa beraktivitas kembali, kan begitu sekalian. Dan Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan daripada Pendeta Eka Dharma Putra sekalian. Saudara sekalian, pada perjalanan yang terakhir dia katakan, jemaat tolong doakan saya
supaya saya dapat melalui perjalanan hidup saya ini pada etapa-etapa terakhir, dan saya bisa memasuki pelabuhan Tuhan dengan keadaan yang aman. Artinya saya berdoa, kami berharap supaya segala sakit penyakit itu tidak lagi dialami oleh Pendeta Eka Dharma Putra dan tidak menguras biaya yang mahal. Itu menjadi harapan Pendeta Eka Dharma Putra. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 20 Juni 2005, beliau dipanggil bulan oleh Tuhan, meninggal dunia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, surat wasiat yang ditulis oleh Pendeta Eka Dharma Putra, apakah merupakan doa daripada orang yang tidak beriman? Pertama kali saya membaca kisah ini, saya pikir, loh, ini gimana ini pendeta ini? Doanya kok aneh ya, sakit keras, sakit parah, kok tidak minta mujizat, tidak minta kesembuhan, kalau malah minta mati. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, doa Pendeta Eka Dharma Putra merupakan doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Allah, didasarkan pada sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Doa itu adalah doa orang beriman, doa yang sungguh-sungguh didasarkan karena dia tahu bahwa Tuhan Allah yang berkuasa itu adalah pribadi yang memelihara dalam hidup. Sekalipun dalam dunia ia akan berpulang ke rumah Bapa di surga, tapi tempat yang mulia akan diberikan kepada hamba-Nya. Bapak sekalian, yang kedua, yang terakhir, apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan mengajarkan percayalah kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah harus menghasilkan buah kebenaran, yaitu kasih dan pengampunan. Mari kita lihat ayat 25 dan 26 bagian terakhir dikatakan demikian. Ayat 25 dan 26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 6. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang menghasilkan buah dalam hidupnya. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang bisa menghasilkan sesuatu dalam dirinya, buah kebenaran. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kasih dan pengampunan dalam diri kita. Saudara, mengapa Yesus mengatakan dalam ajaran ini, kalau kita percaya kepada Kristus, harus ada kasih pengampunan. Saudara bisa praktek. Kita pernah alami ya, saudara-saudara, saya pun juga pernah alami. Kalau kita punya ganjalan dalam hati kita dengan tetangga kita, dengan orang sekitar kita, dengan jemaat di tempat ini, kalau sudah datang ke tempat ini, berdoa dengan hati yang ganjal, kira-kira sudah bisa berdoa dengan baik nggak? Oh, saya ada ganjalan dengan Mas Kris begitu ya. Saya berdoa tidak enak, Bapak Saudara. Ketemu dengan Mas aja tidak enak, apalagi berdoa kepada Tuhan kan begitu. Artinya apa? Di dalam doa kita, orang beriman kepada Allah harus didasarkan kepada kasih, ada pengampunan yang nyata dalam kehidupan kita. Baru kita dah disebut orang yang beriman kepada Allah. Doa kita, doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Saudara, pada kesempatan malam hari, adakah dalam hidup kita bersama-sama kita boleh menyandarkan iman percaya kita kepada Allah? Orang yang beriman dan percaya kepada Kristus adalah orang yang mendasarkan dirinya, doanya kepada kedaulatan Allah yang mutlak. Tuhan yang berkuasa tadi sanggup melakukan perkara-perkara sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ajaran doa yang diajarkan Yesus Kristus adalah ajaran apa? Yang terkenal, ajaran Bapa kami. Ajaran Bapa kami itu mengajar kepada kita supaya doa kita ini bukan untuk kepuasan diri kita. Kita minta boleh, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Bukan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Kehendak kita banyak, keinginan kita banyak, betul ya? Oh, saya pengen ini banyak, Bapak Ibu Saudara. Apa kemudian kita doakan Tuhan akan jawab? Belum tentu. Mari kita belajar berdoa, percaya kepada Allah. Artinya beriman, percaya, berdoa kepada Allah, didasarkan kepada kehendak Allah, kedaulatan Allah yang mutlak. Biar kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita. Yang kedua, mari kita belajar dalam doa kita. Dan iman kita kepada Allah, ada kasih, ada pengampunan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Disitulah terus berdoa dengan baik dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya pada malam hari ini. Amin.
nama Tuhan, malam hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita untuk kita tetap mengimani akan setiap doa bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam setiap perkara buat Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya, amin.